Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Beat Injeksi atau Beat FI. Nah, Beat FI atau Beat Injeksi ini kondisinya mogok. Yang punya motor dia mendorong ke sini dalam kondisi mati. Nah, nanti kita akan cek apa yang menjadi penyebab faktor pertama atau utama beat injeksi ini mogok. Nah, kita cek dulu. Nah, sepedo nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya, kondisi akinya mati. Itu artinya apakah akinya mati atau kabelnya yang putus? Karena, nah kita coba dulu ya. Kita kondisinya kita pakai engkol kaki dulu, siapa tahu mau hidup. Nah, tetap nggak mau, tapi kompresi tetap ada ya, serasa banting. Ini berarti menandakan mutlak di bagian sirkulasi kabel atau kondisi aki. Kemungkinan ini baru analisa, karena pengapian DC atau mutlak di pengapian motor injeksi ini mutlak di aki. Nah, kalau akinya mati, otomatis nanti kita akan cek dulu. Kita akan carikan aki dulu untuk hidupin. Kita tes dulu. Ini alat sederhana seorang bengkel, yaitu alat bagi teman-teman semua yang bengkel nggak asing lagi alat seperti ini ya. Ini mutlak untuk mengetahui arus DC atau arus ini ada arusnya atau enggak. Jadi nggak usah pakai alat yang lain. Ini intinya alat sederhana banget untuk ngecek ya. Kita cek dulu akinya hidup atau enggak. Nah, ini mutlak nih. Ini akinya hidup, 12 volt normal. Kita cek sekali lagi. Nah, ini ya. Ini berarti menandakan kalau arus 12 voltnya normal. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di saat aki normal atau 12 voltnya normal, tapi di sepedo mati. Di sepedo mati, nggak ada tanda-tanda kehidupan, satu bolam pun nggak ada nyala, tapi akinya normal. Ditambah kondisi motornya mogok. Nah, nanti kita akan cek, kita akan analisa dulu di mana faktor utama atau sekedar sekring, ataukah ada kabel yang lain yang mengakibatkan kenapa arus 12 volt dari aki ini nggak sampai ke bagian sepedo. Nah, logikanya seharusnya ada dong, arus aki 12 volt dari aki ini seharusnya sekali kontak dia pasti nyala. Nah, karena banyak kejadian 12 volt atau aki menyala di bagian sepedo, mesin mati ini banyak. Karena namanya kerusakan ya, namanya gejala ini pasti banyak yang ditimbulkan. Nah, seperti ini salah satunya. 12 voltnya normal, aki 12 voltnya normal, tapi nggak masuk ke sepedo. Nah, kita curiga nanti apakah sekringnya putus, ataukah ada kabel jalur aki yang masuk ke dalam sekring dilanjutkan ke bagian kontak, itu apakah ada yang putus kabel merahnya ya. Dan nanti kita akan cek dulu. Kita pertama-tama akan cek dulu apakah kabel businya ini benar-benar hilang, dalam arti pengapian dari busi apakah benar-benar hilang karena mutlaknya arus 12 volt yang dihasilkan dari aki menuju ke kontak ini hilang. Apakah ini diikuti dengan kondisi apinya hilang? Nanti kita akan cek dulu ya. Kita harus sabar, dalam arti harus teliti dalam menganalisa kabel seperti ini. Nggak boleh gegabah, nggak boleh sembarangan mengambil keputusan, dalam arti membongkar sana membongkar sini. Dalam arti ya bisa dibilang kita harus hati-hati banget ya masalah kabel. Jangan sampai berkorban lagi. Kalau seandainya nanti terjadi apa-apa, kita harus benar-benar melihat atau menganalisa, atau sekedar kabel ini ada yang putus. Kita cek dulu. Kita cek dulu pengapian di bagian
api busi atau dari CDI, apakah ini benar ada. Kalau ini memang nggak ada, berarti diikuti dengan setelah aki 12 volt, arus 12 volt hilang, ini mengikuti dengan apinya hilang atau sekedar hanya di bagian speedo yang bermasalah. Nah, kita cek ya. Nah, ini ternyata hilang juga ya apinya. Nah, kita cek dulu sekringnya. Sekring ini sebenarnya sederhana ya. Kadang-kadang kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak sabar teliti dalam menganalisa, sudah membongkar kabel sana sini, ternyata sepele, sekringnya longgar bisa. Karena dilihat kasat mata kadang-kadang nggak putus, tapi arusnya nggak nyampe ke bagian kontak, bisa terjadi seperti itu. Wong namanya hal sepele ini kalau kita nggak benar-benar teliti, ini bisa saja terjadi seperti ini ya. Namanya kita juga maksimal kerjanya, cuman kadang-kadang hal sepele ini selalu terjadi yang mengakibatkan menjadi masalah besar. Nah, ini ternyata kita sudah cek kondisinya normal ya. Nah, ini sekali lagi aki 12 volt normal, sekring normal, nggak ada putus, tapi kok nggak sampai ke 12 volt. Nah, sekali lagi di bagian speedo nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini berarti kayaknya sekilas ada yang mati ya. Dalam arti mati itu kita cari dulu langkah pertama dari 12 volt aki lewat sekring ini ada. Nah, sekring menuju kontak ini nggak ada. Sekali lagi, dari 12 volt menuju ke sekring ada, keluar sekring ada, menuju ke ke kontak ini nggak ada. Nah, kita cek dulu pengisian atau kiprok. Karena sistem pengapian bit FI atau bit injeksi ini dia kabel merahnya dikeluarkan dari ini ya, apa namanya, soket kiprok. Nah, soket kiprok keluar dari soket kabel merah keluar dari soket kiprok menuju ke kabel kontak. Nah, di sini kabel kontaknya ya. Kita cek, siapa tahu ini cukup cuman longgar ya, mungkin kotor atau faktor yang lain. Kita cek dulu apakah kabel merah dari sini ada tanda-tanda kehidupan. Ternyata nggak ada ya, mati juga di sini. Berarti arus dari 12 volt aki menuju ke kontak ini kosong di sini, dalam arti di sini juga hilang. Nah, kita cek dulu di bagian, lanjut ke bagian kiprok ya. Kita lanjut ke bagian kiprok. Karena sirkulasinya sebelum masuk ke kontak ini, arus atau kabel merah ini dihasilkan dari kiprok. Kelasnya motor injeksi atau bit FI, sebelum kabel merah di sini, sebelum arus masuk ke sini, kabel merah sekali lagi, dia jalur awalnya dari kiprok. Sebagai catatan, kabel merah ini sebelum masuk ke kontak dia arahnya atau awal mulanya itu dari kiprok. Nah, kita cek dulu kiproknya bermasalah atau enggak. Nah, kita kembali ke kiprok dulu ya. Atau kalau enggak kita cek dulu, siapa tahu di sini ada bagian bawah aki ada box, siapa tahu ini kabelnya ada yang lecet atau putus di bawah tanpa kita sadari. Kabelnya putus di bawah yang mengakibatkan arus terhenti di bawah, siapa tahu. Nah, berbagai kemungkinan seperti ini kita harus teliti ya. Dalam arti kita nggak boleh gegabah, kita harus benar-benar sabar. Sebagai seorang bengkel kita juga nggak boleh sepaneng ya dalam arti menghadapi kabel seperti ini. Yang pasti kita punya rumus. Sebagai seorang bengkel itu harus benar-benar satu, mempunyai rumus yang kita hadapi itu apa toh gitu kan. Misalnya kita menghadapi Honda, nah rumus kabel Honda itu sudah kita hafal di luar kepala. Nanti kita tinggal mendalami ya, dalam arti kalau Honda misalnya harusnya kabel warna ini, ground atau masanya kabel seperti ini dari sini jalur ke sini. Nah, ini kita harus hafal dalam luar kepala. Karena setiap motor berbeda warnanya ya, misalnya Yamaha
groundnya warna apa, Suzuki groundnya warna apa, Honda groundnya warna apa. Lah kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman bengkel, sesama bengkel, mungkin hal seperti ini sudah nggak asing lagi ya. Warna kabel setiap Honda, Yamaha, Suzuki berbeda gitu kan. Itu sudah nggak asing lagi. Cuman untuk teman-teman di luar yang bukan bengkel, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita hanya berbagi pengalaman, menganalisa penyakit, menganalisa kerusakan. Yang pasti ini kita juga mencari penyakit ya, namanya penyakit itu berbagai macam model ya. Penyakitnya modelnya berbeda-beda, cuman intinya motornya mogok. Nah, mogok itu kan beda, apa namanya, modelnya kan beda-beda, penyebabnya kan beda-beda. Makanya seperti ini nggak ada salahnya kita berbagi pengalaman. Ayo kita cari bareng-bareng penyakitnya apa toh gitu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like, comment, dan subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua, bisa sebagai masukan, bisa sebagai analisa, bahan untuk pertimbangan, komunikasi, berdiskusi dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemas. Oke, silahkan kritik dan saran selalu kita tunggu. Bagi teman-teman bengkel yang sudah kelasnya senior, mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan. Kita hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman. Oke, sekali lagi kita lanjut ke video analisa lagi. Kita motor ini mogok ya. Kita sudah cek, intinya kabel merah hilang, 12 voltnya hilang. Nah, hilangnya di mana? Karena kita sudah cek lagi ya, sudah kita analisa, ternyata di bagian 12 volt keluar aki menuju ke sekring ada, sekringnya bagus, menuju ke kontaknya nggak ada, dalam arti arusnya hilang. Nah, dari kontak itu sudah kita analisa, sudah kita curiga, karena sistemnya pengapian DC di bagian kabel sirkulasi bit FI atau bit injeksi ini, kabel merah sebelum masuk ke kontak itu dihasilkan dari kiprok. Kiprok ini kelasnya bit FI atau injeksi ini murni kabel merah itu dari, nah ini dari sekring ya, kabel sekringnya ada. Kita telusuri dulu, kabel merah itu jalurnya keluar awal mulanya itu dari kiprok. Kabel merah dari kiprok keluar masuk ke kontak. Nah, kok logikanya seharusnya sampai dong arus ke kontak, tapi ini nggak ada gitu kan. Nah, kita harus cari lagi ya, apakah ada kabel yang terkelupas di jalan ataukah ada putus di tengah. Kita cek dulu. Kadang-kadang hal seperti ini sepele tapi bisa dibilang jelimet juga ya kalau kabel seperti ini. Terus terang, kita juga sebagai bengkel, kita sebagai penganalisa dalam bengkel ini nggak boleh gegabah ya, karena kita juga pernah mengalami hal sepele. Intinya kabelnya ada yang putus atau terkelupas sedikit, kita juga nggak sadar, ternyata kita mencari ke sana kemari, yang pada ujungnya ini kabel sedikit aja yang bermasalah itu malah bikin jelimet. Nah, ini kita sebagai pengalaman yang dulu di kecimpung dalam bengkel sudah sekian lama, ternyata memang benar-benar kabel ini harus membutuhkan waktu yang rileks, dalam arti nggak boleh gegabah. Oke, kita lihat lanjut, kita lihat di bagian kiproknya dulu ya. Kita cek dulu analisa kiproknya. Kiprok, nah ini kiproknya bit FI, soketnya ada 5 biji ya. Nah, ini kita lihat, oh ternyata ada yang meleleh ya. Kakinya kiprok salah satu ini ada yang meleleh. Nah, di sini kita curiga, nah ini ada yang meleleh satu. Nah, ini kabel warna putih, berarti pengisian dari bawah yang bermasalah, yang mengakibatkan kemungkinan ini arusnya terhenti di sini. Nah, ini meleleh kelihatan banget ya. Salah satu kaki kiprok atau soket ini ada yang meleleh. Nah, yang meleleh ini kabel warna putih dari pengisian sepul. Nah,
kita semakin curiga di sini. Kita ambil baru, kita coba dulu. Nah, kita siapkan kiprok yang baru seperti ini. Karena kita curiga ya, kiproknya ini kok meleleh kakinya. Nah, kita langsung ambil yang baru. Kita coba. Lumayan mehong ya harganya. Kalau yang orisinil, ini kita pakai yang merek lain yang harganya agak miring, tapi tetap juga mehong kalau kelasnya Beat FI injeksi ya. Nah, kita coba dulu pakai kiprok yang baru. Nah, ternyata bener ya, mau hidup. Nah, berarti memang bener, ternyata kiproknya yang bermasalah, yang mengakibatkan kabel meleleh, api hilang. Nah, oke, ternyata sudah ketemu, kiproknya meleleh sambil diiringi ini kabel soketnya yang dari bawah pengisian ya, ini meleleh. Nanti kita akan sambung, kita akan potong ulang, kita akan rakit kembali sambil mengecek nanti bagian spool atau pulsernya ada bermasalah atau enggak, karena hidupnya agak ini ya, enggak begitu normal. Nanti kita akan analisa lagi. Tapi yang pasti ini kita di bagian ini kita sudah menemukan atau sudah menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata di bagian kiproknya bermasalah, kiproknya lender, dalam arti meleleh ya, bukan meleleh ditembak si dia, tapi karena meleleh terlalu panas dari area spool menuju ke kiprok yang mengakibatkan arusnya terputus di sini. Jadi kemungkinan ini karena kabelnya meleleh atau panas, ini kiprok nggak tahan, akhirnya rusak ya. Mau nggak mau nanti kita akan ganti, kita konsultasi sama orangnya dulu ya. Tapi intinya sudah ketemu penyakitnya di bagian kiprok sama kabel. Nanti kita ganti kiprok, kalau ada soket kiproknya kita ganti, nanti kalau enggak kita akali ke pakai kabel. Habis itu lanjut ke bagian cek di bagian spool sama pulsernya ya, apakah ada masalah. Nanti kita cek dulu. Yang pasti kita selesaikan segmen ini atau alternatif ini yang menemukan bahwa ini soket bagian kiproknya meleleh. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Motor ini sudah ketemu penyakitnya, yaitu kiproknya. Nanti kita lanjut ke bagian cek spool sama pengisian sama cek pulser. Nah, oke, sampai di sini terima kasih, matur nuwun sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dalam berbagi pengalaman kita ada manfaatnya. Silahkan ambil, mudah-mudahan jangan lupa like, comment, dan subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan selalu bisa mengikuti kegiatan kita, update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan menuju ke yang terbaik ke depan dalam mengikuti permasalahan atau mogok-mogoknya motor di sini. Oke, terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.